Di dunia ini, banyak sekali negara yang bisa kita datangi, seperti Malaysia, China, Amerika, dan lain-lain. Tetapi, kalau kita perhatikan, ada satu negara nih yang dulunya sempat menjadi muncul suatu virus hingga menjadi penyakit yang menyebabkan angka kematian yang sangat tinggi, yang dilaporkan sebanyak 13.812 kematian. Kira-kira apa ya nama negara tersebut? Nah, ternyata negara tersebut adalah Afrika, lebih tepatnya Afrika Barat. Lalu, apa ya virus yang ada pada negara tersebut? Nah, virus yang ada pada negara tersebut adalah virus Ebola. Di video ini, aku bersama teman-teman kelompok 6 akan membahas mengenai virus Ebola. Ayo kita simak sampai habis ya teman-teman semua. Sebelumnya, aku akan memperkenalkan terlebih dahulu nih anggota kelompok 6 yang terdiri dari Artan, Hadid, Kaila, Alfarizel, Nazma, dan aku sendiri Syifa. Nah, pembahasan kali ini ada 6 poin ya teman-teman. Teman-teman bisa baca langsung ya 6 poin pembahasan tersebut. Ciri-ciri umum penyakit virus Ebola bisa disebut FID adalah penyakit langka dan mematikan pada manusia dan primata. Virus Ebola pertama kali ditemukan pada tahun 1976 di Republik Kongo dan Sudan. Virus yang menyebabkan FID sebagian besar berada di sub-Sahara Afrika. Virus Ebola menyebar akibat kontak antara manusia dengan hewan yang terinfeksi seperti kelelawar, monyet, gorila, atau simpanse. Selanjutnya, virus Ebola menyebar antar manusia. Ebola secara resmi disebut Zaire Ebola virus, yang bisa disebut EBOVI, yaitu penyakit menular yang disebabkan oleh virus Ebola. Penyakit ini jarang terjadi, tetapi jika menginfeksi akan sangat parah dan berpotensi mematikan. Di Afrika, lebih dari separuh orang yang terinfeksi tidak dapat bertahan hidup. Nah, ciri-ciri khususnya adalah virus Filoviridae adalah virus RNA untai negatif. Virus Ebola menyebar dengan sangat cepat dan memiliki tingkat kematian yang tinggi. Virus Ebola dapat menyebar melalui kontak dengan darah, cairan, tubuh, atau jaringan dari orang yang terinfeksi serta melalui benda-benda yang terkontaminasi dengan virus tersebut. Virus ini dapat menimbulkan gejala parah seperti demam, sakit kepala, nyeri otot, dan pendarahan, serta memiliki angka kematian yang tinggi hingga 90%. Oke, di sini saya Nazma akan menjelaskan tentang struktur tubuh dan bentuk virus. Virus Ebola berbentuk tubular umumnya berdiameter 80 nanometer dengan panjang 800 nanometer. Bentuk virus Ebola ini berbentuk filamen yaitu benang. Di tengah partikel terdapat nukleokapsid, virus yang terdiri dari helical ssRNA, genom yang dibungkus nukleoprotein, viral proteins 35, viral proteins 30, dan RNA-dependent RNA polymerase. Struktur ini kemudian dikelilingi oleh pembungkus virus yang berasal dari membran sel inang yang dipenuhi dengan spikes glycoprotein yang panjangnya 10 nanometer. Antara kapsid dan pembungkus adalah protein virus viral proteins 40 dan viral proteins 24. Protein matriks PP40 adalah protein struktural utama dalam virus Ebola ini. Ini adalah protein yang paling melimpah dalam partikel virus dan diposisikan di bawah bilayer virus untuk memastikan integritas struktural partikel. VP40 adalah protein multifungsi yang memainkan peran sentral dalam perakitan virus dan tunas di membran plasma. Cara hidup virus Ebola. Virus ini merupakan virus RNA yang dapat bereplikasi dan bertahan dengan menginfeksi sel-sel inang.
seperti manusia atau primata di luar sel inang, virus Ebola tidak dapat bertahan hidup atau berkembang biak secara independen. Oleh karena itu, virus Ebola tidak dapat hidup di lingkungan atau di non-hidup seperti udara dan air. Cara transmisi penularan. Virus Ebola ini menular melalui darah dan cairan tubuh lainnya, termasuk urin, saliva, air liur, keringat, feses atau tinja, bekas muntahan, ASI, dan cairan semen, sperma. Dari hewan atau manusia yang terinfeksi Ebola, virus ini dapat masuk ke tubuh orang lain melalui kulit yang terluka atau melalui membrana mukosa yang tidak dilindungi seperti mata, hidung, dan mulut. Virus ini juga dapat menyebar melalui alat-alat seperti pakaian, tempat tidur, dan perlengkapannya, jarum suntik infus, serta alat medis yang telah direkomendasi dengan darah atau cairan tubuh dari seseorang yang terinfeksi Ebola. Mekanisme infeksi virus Ebola. 1. Attachment atau kelekatan. Virus Ebola dapat berinteraksi dengan reseptor sel inang yang berbeda, dan tidak ada reseptor yang sangat diperlukan untuk diperlekatan. Pada gambar, reseptor DC signs ditunjukkan sebagai contoh. 2. Uptake atau penyerapan. Penyerapan terutama terjadi oleh mikropinocitosis. 3. Entry atau memasuki. Proteolysis entry GP1 di dalam endosom memungkinkan interaksi virus dengan reseptor kolesterol reseptor inang obligat Niemann Pick C1 ditampilkan dalam warna merah. 4. Rilis atau melepaskan. Setelah fusi membran, genom virus dilepaskan dalam sitoplasma sel inang. 5. Transkripsi dan replikasi. Transkripsi primer terjadi di sitoplasma sel inang diikuti dengan translasi antigenom digunakan sebagai template untuk sintesis genom progeni. 6. Transport atau mengangkut. Berbagai protein diangkut di dekat membran plasma. 7. Perakitan dan perkembangan. FVP40 memainkan peran penting dalam perakitan, pembentukan, dan tunas partikel mirip virus FLP. Gejala. Gejala penyakit virus Ebola ini didahului oleh demam yang tiba-tiba, sakit kepala, nyeri sendi dan otot, lemah, diare, muntah, sakit perut, kurang nafsu makan, dan pendarahan yang tidak biasa. Dalam beberapa kasus, pendarahan dalam dan luar dapat terjadi 5-7 hari setelah gejala pertama terjadi. Semua penderita yang terinfeksi PVE menderita kesulitan pembekuan darah, pendarahan dari selaput, mulut, hidung, dan tenggorokan, serta dari bekas lubang suntikan terjadi pada 40-50% kasus. Hal ini menyebabkan muntah darah, batuk darah, dan berak darah. Masa inkubasi penyakit ini antara 2-21 hari. Deteksi virus. Diagnosis infeksi virus Ebola dapat dikonfirmasi bila dicurigai adanya demam yang diikuti pendarahan dan adanya kontak dengan hewan yang dicurigai virus Ebola. Diagnosis dapat ditegakkan dengan menggunakan metode PCR dan isolasi virus dengan ferocels. Pemeriksaan laboratorium tambahan mencakup ELISA untuk mendeteksi antibodi spesifik, IgG, dan IgM Ebola. Tes deteksi antigen capture, serum neutralization, refleksi transiptase, polymer scan, reception, RT-PCR, elektron mikroskopi, dan isolasi virus dengan kultur sel. Lanjut, kita ke pengobatan Ebola. Selama beberapa tahun sejak Ebola ditemukan, satu-satunya cara untuk menangani penyakit ini adalah dengan mengendalikan gejalanya sampai daya tahan tubuh penderita berhasil melawan virus. Namun, saat ini telah ditemukan obat dan vaksin untuk mengatasi dan mencegah virus Ebola. Pada tahun 2020, obat yang dapat digunakan untuk mengobati Ebola yakni Imazet dan Ebanga telah diresmikan. Kedua obat tersebut menggunakan antibodi
monoklonal dalam mengobati infeksi. Antibodi monoklonal sendiri adalah protein buatan yang dirancang khusus untuk menargetkan penyebab infeksi secara spesifik. Selain itu, ada beberapa pengobatan pendukung yang dapat dilakukan, yaitu infus cairan untuk mencegah dehidrasi, obat darah tinggi untuk menurunkan tekanan darah, oksigen tambahan untuk menjaga aliran oksigen ke seluruh tubuh. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pencegahan Ebola. Salah satu cara untuk mencegah virus Ebola adalah dengan vaksin Ervebo. Meski demikian, vaksin ini hanya dapat bekerja pada jenis virus dari Ebola saja. Oleh sebab itu, cara terbaik untuk mencegah penyakit ini adalah dengan tidak melakukan perjalanan ke wilayah yang banyak terjadi Ebola. Namun, jika Anda berencana untuk bepergian ke wilayah yang banyak terdapat kasus Ebola, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan, yaitu jaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan menggunakan air dan sabun atau pembersih tangan berbahan dasar alkohol, hindari kontak langsung dengan orang yang mengalami demam dan diduga memiliki gejala Ebola, hindari menyentuh benda yang telah terkontaminasi darah atau cairan tubuh penderita Ebola, hindari kontak langsung dengan kelelawar dan hewan primata yang berpotensi menularkan virus termasuk darah, kotoran, dan dagingnya. Hindari rumah sakit tempat pasien Ebola menjalani perawatan.